Kata Hebali bin Hasan Al-Attas, kamu kalau dakwah tuh hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kamu ngebisikin kamu seperti itu. Udah capek-capek dia kagak tahu diri, udah capek-capek dia kagak mau dengar, udah capek-capek malah dibalasnya begini, air susu dibalas dengan air tuba. Kamu kalau dalam dakwah cengeng, baper, tahu baper? Apa arti baper? Bawa perasaan, sensitif, baru nggak dihargain dikit aja udah males dah, udah dan neraka aja dan neraka, aku mau udah bodo amat seperti itu. Kalau kamu baper, sedangkan manusia tabiatnya memang begitu, ingkar kufur dalam kebaikan. Kalau kamu baper nggak bakal sukses dakwah kamu. Nah, jadi saya ingatkan nih, apalagi buat asatid, apalagi buat pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus majelis. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sikap yang baik harus kita tunjukkan ketika ada orang yang ngajak baik kepada kita, ya terima kasih banyak. Walaupun kelihatannya bagi kita nggak enak, tapi kalau ada orang ngajak baik, sikap yang harus kita lakukan ya terima kasih, bersyukur. Karena ini buat kebaikan dunia akhirat kita. Tapi ketika kita dalam posisi ngajak, jangan cengeng, jangan baperan, jangan dikit-dikit ngedon, jangan dikit-dikit putus asa. Terus sampaikan saudara, yang penting kita dapat ridhonya Allah Subhanahu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا صاحب الكتاب الإمام القطب الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى من بنى هذا المسجد الحبيب عدروس بن هاشم العطاس وزوجته وأصولهم وفروعهم والوالد إبراهيم العطاس، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. والحذر من الضجر أو تقول لك نفسك كيف تجتهد فيما ينفعهم على عقوق الشنيع وكفران الصنيع والخلاف الفظيع، فإن ذلك مما جبل الإنسان عليه حتى في معاملة الحق جل وعلا، وهو الذي خلقه ورزقه. ألم تسمع إلى قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وتدبر وتفهم ما قد ابتلي به الأنبياء من إنكار أتباعهم عليهم، مثل قصص آدم مع ابنيه وشيث مع قومه إلى آخر ما قال. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Atiyatul Haniyah karya Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas alaihi rahmatullah. Sebelumnya salam penghormatan kita sampaikan kepada guru kita bersama pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas, begitu pula Al-Habib Alawi bin Idrus bin Hashim Al-Attas dan segenap keluarga besar beliau, wabil khusus para asatid di sini, Ustaz Sapari dan lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya,
Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah dari Habib Imam Ali bin Hasan Al-Attas alaihi rahmatullah. Di kajian sebelumnya Habib Ali bin Hasan udah ngingetin kita, ketika kita dakwah ini nggak harus ulama ya, pokoknya dakwah balighu anni walau ayah. Orang yang nyampaikan ayat Allah, hadis Nabi, nyampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Ya tentunya sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing, jangan melampaui kapasitasnya. Nah, orang yang dalam menyampaikan kebaikan ini udah diingetin Habib Ali bin Hasan, jangan sedih, jangan sumpah, jangan risau. Ketika engkau ngajak orang kepada kebaikan, tapi orang itu malah berpaling. Tujuan kamu baik, supaya bikin dia mendapatkan manfaat dunia, manfaat akhirat, manfaat khusus, manfaat umum. Tapi orang yang kamu ajak baik malah berpaling dari kamu, bahkan cenderung terkadang memusuhi kamu. Jangan kaget, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, karena memang setan itu udah job desk-nya, job deskripsinya setan, tugasnya setan itu akan membuat orang jauh dari kebaikan. Kamu bisikin sekali kebaikan, setan bakal bisikin dia 10 kali keburukan. Maka jangan kaget, kata Habib Ali bin Hasan, jangan kaget, setan emang bakal bikin orang jauh dari kebaikan. Itu tantangan kamu di dalam menyampaikan hal-hal yang membuat ridha Allah Subhanahu. Nah, di sini penting juga nih, beliau mau menyampaikan, ini lanjutannya nih, itu yang udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini lanjutannya nih. Kata beliau, wal hadar min ad-dajar, hati-hati, jangan bosan, jangan gampang bosan. Ad-dajar nih bosan, juga qalaq, gelisah, sumpah. Au taqula laka nafsuk, atau hawa nafsumu, jiwamu mengatakan kepada dirimu, kaifa tajtahidu fima yanfa'uhum al-uquq asy-syani' wa kufran as-sani' wal khilaf al-fadhi'. Bagaimana ente capek-capek berbuat sesuatu yang bikin orang dapat manfaat, ente capek-capek ngajak dia sholat, ente capek-capek ngajak dia ke majelis, ente capek-capek ngajak dia kepada kebaikan, menjauhkan dia dari keburukan. Bagaimana mungkin ente udah bersungguh-sungguh memberikan manfaat kepada mereka, tapi ma'al uquq syani', tapi mereka membalas dengan kedurhakaan. Wa kufran as-sani', mereka enggak tahu terima kasih. Kamu udah kasih berbuat baik, malah dibalas dengan perbuatan buruk. Kufran as-sani', kufur terhadap perbuatan yang baik, itu kufran as-sani'. Al-fi'l al-jamil, ay kufr al-fi'l al-jamil. Wal khilaf al-fadhi, saya udah capek-capek ngajak dia supaya baik demi kebaikan dia, tapi dia malah menyelisihi saya secara terang-terangan. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kamu kalau dakwah tuh hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kamu ngebisikin kamu seperti itu. Udah capek-capek dia kagak tahu diri, udah capek-capek dia kagak mau dengar, udah capek-capek malah dibalasnya begini, air susu dibalas dengan air tuba. Jangan sampai tuh kita pertengahan dakwah tuh ada bisikan begitu, kata Habib Ali bin Hasan. Kenapa? Karena yang namanya manusia, fa inna dzalika mimma jubilal insanu alaih. Karena yang namanya manusia emang tabiatnya begitu. Manusia emang tabiatnya begitu, Saudara, itu tabiat manusia. Kamu kalau dalam dakwah cengeng, baper, tahu baper? Apa arti baper? Bawa perasaan, sensitif. Baru nggak dihargain dikit aja udah males dah. Udah neraka aja, neraka ya udah. Gue mau udah bodo amat sama itu. Kalau kamu baper, sedangkan manusia tabiatnya memang begitu, ingkar, kufur terhadap kebaikan. Kalau kamu baper, nggak bakal sukses dakwah kamu.
nggak bakal rapi. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW baper ketika dilemparin di Taif, kemudian diminta supaya ada malaikat turun nawarin, bagaimana kalau kita terbalikin nih di gunung, biar hancur aja semuanya, habis aja. Kalau Nabi Muhammad SAW pada saat itu baper ke bawah, bagaimana ceritanya, saudara? Orang Taif nggak masuk Islam kayak sekarang. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika dapat tantangan dari kufar Quraisy, dicaci, dimaki, diboikot, dihina, kalau waktu itu Nabi ke bawah baper, jangan-jangan agama Islam sekarang nggak sampai ke kita, saudara. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Walaupun dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dituduh orang gila, terus Nabi nyampaikan bagaimana caranya sebanyak mungkin masuk surga dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, jadi saya ingatkan nih, apalagi buat asatid, apalagi buat pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus majelis. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sikap yang baik harus kita tunjukkan ketika ada orang yang ngajak baik kepada kita, ya terima kasih banyak. Walaupun kelihatannya bagi kita nggak enak, tapi kalau ada orang ngajak baik, sikap yang harus kita lakukan ya terima kasih, bersyukur. Nah, karena ini buat kebaikan dunia akhirat kita. Tapi ketika kita dalam posisi ngajak, jangan cengeng, jangan baperan, jangan dikit-dikit ngedon, jangan dikit-dikit putus asa. Terus sampaikan, saudara, yang penting kita dapat ridhonya Allah Subhanahu. Kalau bahasanya Abu Yahya Hasan, sir fi tariqil haq wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Pokoknya itu jalan aja di jalan yang benar udah. Kalau bahasanya Habib Thohir Al-Kab dulu, pakai kacamata kuda, saya sering bilang tuh. Pakai kacamata kuda, jalan ada jalan yang benar udah, sampein aja udah, sampein. Dia mau denger, dia mau nggak denger, sabodo teing kalau kata orang Sunda. Bodoh amat. Dia mau pakai, dia mau nggak pakai, dia mau hargain, dia nggak mau hargain, sampein terus. Tugas kita nyampein, wa ma alaina illal balagh, fadzakir in nafa'atil dzikra. Tugas kita nyampein. Urusan yang ngasih hidayah urusan Allah Subhanahu. Kalau tingkah manusia macam-macam, memang manusia begitu. Usah kaget, makanya pahala dakwah gede. Kalau dakwah gampang, pahalanya nggak gede. Makanya pahala dakwah gede karena tabiat manusia ini susah diajak kebaikan. Nah, makanya di sini kata Habib Ali bin Hasan, jangan kaget. Fa inna dzalika mimma jubilal insanu alaih. Itu tuh gaya-gaya begitu tuh, dikasih tahu ngebangkang, dikasih nasihat yang baik malah kufur nikmat. Itu tabiat manusia. Jangankan kepada kita, hatta fi muamalatil haq jalla wa ala. Jangankan sama kita, sama Allah. Wa huwa alladzi khalaqahu wa razaqahu. Allah yang nyiptain, Allah yang ngasih rezeki. Siapa yang nyiptain kita? Jawab yang kompak. Siapa yang nyiptain kita? Siapa yang ngasih kita rezeki? Siapa yang ngasih kita anugerah? Siapa yang ngasih kita umur? Siapa yang ngasih kita napas? Siapa yang bikin darah kita mengalir? Allah. Manusia kadang jangankan sama sesama manusia, sama Allah aja nggak bangkang. Kadang-kadang gara-gara atasan doang dapat gaji 4 juta, 5 juta udah ninggalin perintah Allah. Padahal kalau mau hitung-hitungan dari kita lahir sampai sekarang, kita dikasih oksigen sama Allah Ta'ala, napas. Pernah Allah minta bayaran atas oksigen yang kita hirup? Coba tanya yang kerja di rumah sakit, itu kalau kita seharian pakai oksigen bayarnya berapa? Kali dari kita lahir sampai sekarang. Kalau Allah meminta bayaran, mesti berapa kita bayar tuh? Itu baru oksigen, belum detak jantung. Orang yang udah ngap-ngapan di rumah sakit, jantungnya berdetak, mesti pakai alat tuh, sehari bayarnya berapa juta. Belum fungsi-fungsi tubuh yang lain. Allah nggak pernah minta bayaran sama kita. Belum mata bisa ngelihat, telinga bisa ngedenger, kaki bisa jalan, otak bisa berpikir. Alhamdulillah. Itu kalau mau ditagih biayanya itu, ya Allah, dunia sisinya nggak bisa bayar, saudara. Allah nggak minta apa-apa sama kita. Allah cuma minta jalankan perintahnya, jauhi larangannya.
Terus tahu-tahu kadang-kadang gara-gara duit nggak seberapa kita ninggalin sholat. Itu yang gaji ente 4 bulan 4 juta 5 juta sebulan, ya, dia nggak ngasih ente napas, nggak bikin darah ente ngalir, nggak ngasih nyawa ke ente, nggak ngasih ente keluarga, nggak ngasih ente umur, cuma ngasih duit doang segitu. Terus ente terus mau ngalahin Allah cuma gara-gara atasan, mau ngalahin Allah gara-gara duit nggak seberapa. Dan ini banyak terjadi, saudara. Gara-gara kerjaan nggak seberapa, perintah Allah ditinggalin, larangan Allah diterjal. Karena takut nggak digaji, takut nggak dapat duit, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Perintah Allah ditabrak semuanya. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kita hidup siapa? Kata Ali bin Hasan, jangan kaget manusia. Allah aja dihianatin, apalagi sesama manusia. Itu kalau jadi dai jangan baper, jadi ustadz jangan baper. Mesti punya mental baja, mesti pakai kacamata kuda. Sampein kebaikan. Urusan dia mau berbuat baik apa kagak sama kita minta balasannya dari Allah. Nggak perlu baik. Jangan terlalu berharap banyak. Allah aja yang ngasih segala-galanya dikhianatin sama manusia, apalagi sesama manusia. Na'udzubillah min. Makanya Allah marah betul. Alam tasma' ila qawlihi ta'ala, kata Ali bin Hasan, enggaklah engkau mendengar kepada firman Allah Ta'ala, qutilal insan ma akfarah. Kata Allah Ta'ala, qutilal insan ma akfarah, ay lu'inal kafiru. Ma akfarahu ay istifhamu tawbikhin mahmaluhu alal kufur. Ini dari surat Abasa wa Tawalla. Kata Allah Ta'ala, qutilal insan ay lu'inal kafiru. Kata Allah Ta'ala, itu orang-orang kafir dilaknat oleh Allah Ta'ala. Qutilal insan ay lu'inal kafiru. Orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ma akfarah, apa yang bikin dia kufur? Allah bilang begitu tuh, terlaknat tuh orang-orang kafir. Bahasanya nih, Allah yang nyiptain, Allah yang kasih dia segala-galanya, tahu-tahu dikufur sama Allah, disuruh beriman kagak mau. Terlaknat tuh orang kafir, kata Allah. Ma akfaru, apa yang bikin dia kufur? Allah udah kasih segala-galanya, dia nggak mau beriman sama Allah Ta'ala. Allah mau ngomong begitu tuh sama manusia tuh. Saking ngebangkangnya sifat manusia. Wa qaulihi ta'ala innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran, innal insan, sesungguhnya manusia li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat kufur terhadap Tuhannya, kufur terhadap nikmatnya, bahkan banyak yang kufur terhadap keesaannya, saudara. Na'udzubillah min. Nah, pesan yang Wahib Ali bin Hasan sampaikan di sini, ente jangan baper. Kalau mau nasihatin orang jangan baper. Kalau mau ngajak orang kepada kebaikan jangan baper. Fokus aja. Pokoknya saya pengen jalankan perintah Allah Ta'ala buat nyampein kebaikan. Saya pengen lanjutkan visi misinya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebaikan. Yang saya harap dapat predikat dari Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang ngajak kepada Allah. Yang saya harapin, ya, saya pengen dapat sabda Nabi SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Yang saya harapin bukan pujian dari orang yang saya ajak, yang saya harapin bukan duit dia, yang saya harapin bukan apresiasi dari dia, yang saya harapin bukan loyalitas dari dia. Yang saya harapin sabda Nabi, kalau engkau bisa ngasih hidayah, bisa jadi sebab hidayah satu orang, itu lebih baik daripada sedekah kendaraan termahal di zamannya, saudara. Itu yang saya harapin, nggak lebih. Kalau yang kita harapin apresiasi dari orang, loyalitas dari orang yang kita ajak, kalau yang kita harapin balasan baik dari dia, ujung-ujungnya kecewa. Jelas ya? Ini pelajaran penting luar biasa. Dan Allah Ta'ala udah ngasih pelajaran juga, bukan hanya terhadap Allah. Nabi-nabi itu dulu begitu. Makanya ada syair menarik. Ada yang menisbatkan syair ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya nggak tahu. Pokoknya ini syair menarik. Ya. Ada syair ajib. Qad qila anna al-ilaha dhu waladin wa qila inna ar-rasula qad kahana. Ma najallahu war rasulu ma'an min lisanil wara fa kaifa ana. Ini menjadi penegar hati kita. Kalau lagi nyampein kebenaran jangan baper. Jangan gampang sensitif. Jangan gampang kebawa perasaan. Ada ulama bikin syair begini.
Ya, qad qila innal ilaha duwaladin. Allah aja. Ini manusia nih, kalau berbicara manusia, kalau dengerin omongannya manusia, Allah aja yang nyiptain kita difitnah punya anak. Allah nyiptain kita, Allah difitnah punya anak. Ada nggak manusia yang fitnah Allah punya anak? Oh banyak, saudara. Wa qila innar rasula qad kahana. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Allah difitnah punya anak. Nabi Muhammad dibilang kang sihir. Mana jallahu wa rasulu ma'an min lisanil wara fa kaifa ana. Ini yang namanya lisan manusia. Allah sama Nabi aja nggak selamat dari lisan manusia, dari hinaan, dari fitnah manusia, apalagi cuma aneh yang bukan siapa-siapa. Jelas ya. Jadi sekali lagi ini jadi peringatan buat kita. Kalau mendengar ini jadi peringatan buat kita. Terus ajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah bosan. Ya, dengan berbagai caranya, yang bisa langsung, yang bisa lewat WA, yang bisa lewat status, yang bisa lewat broadcast. Cuman jangan apa aja di broadcast. Orang pegel juga bacanya, saudara. Yang baik-baik aja broadcastnya. Yang bisa lewat grup, terus sampaikan kebaikan, dan berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan baper. Bubar, dakwah nggak bakal sukses. Kalau kita baperan, dakwah nggak bakal sukses. La ilaha illallah. Wa tadabbar wa tafaham ma qad ubtuliya bihil anbiya min inkari atba'ihim alaihim. Kata Habib Ali bin Hasan, coba tadabbur dong. Bagaimana para nabi-nabi itu dilawan oleh pengikutnya. Para nabi, utusan Allah, orang-orang mulia. Dakwanya mulus-mulus saja, kagak. Pengikutnya bikin mereka pegel, dilawan sama pengikut-pengikutnya para nabi, saudara. Makanya di Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Nabi Muhammad SAW itu ketika dakwah nggak ada orang yang hatinya lebih tegar dari Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang imannya lebih top dari Nabi, saudara. Nggak ada orang yang sabarnya lebih dahsyat dari Nabi SAW. Tapi meski demikian, Allah masih ceritain dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini kata Allah Ta'ala, semua kisah-kisah Rasul-Rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ini adalah kisah-kisah yang bisa memantapkan hatimu di dalam perjuangan dakwah supaya makin mantap, makin tegar, makin kuat. Kalau Nabi aja yang keimanannya udah full, ketegarannya udah full, tetap Allah ceritain dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi yang membuat hati mereka tegar, mantap. Apalagi kita, saudara, kita lebih butuh. Apalagi kita yang gampang baper, yang gampang ngedon, yang gampang letoy, yang gampang lemas, saudara. Kita jauh lebih butuh kisah-kisah para Nabi, para Anbiya, para Rasul, supaya mantepin hati kita di dalam perjalanan dakwah kepada Allah Subhanahu